Kita lanjutkan tentang hidup, kebaikan, kebenaran yang di dalamnya ada kebaikan yang disalahkan, kemudian ada kesalahan, berkembang dari kebaikan yang disalahkan, kemudian dikembangkan menjadi kesalahan, dan dikembangkan untuk tidak diperbaiki, tidak dibaikan, dan kehilangan yang namanya momen kebenaran. Kemudian kita mengalami keterlepasan, dan yang seharusnya kita mengalami kehidupan terjadi kemerosotan, justru mendapatkan hal yang sebaliknya, walaupun tetap ada di dalam putaran waktu dan roda yang namanya jalan hidup kehidupan dengan dinamika dan dengan putaran waktu, dengan iringnya waktu, tetapi bobot dan nilai kita menjadi turun. Yang tadinya kita berharga baik, berharga benar menjadi tidak benar, dan lama-lama berharga menjadi sampah. Seiring dengan penggunaan, perkembangan, dan kemajuan manusia, juga pemikiran, pemahaman, pengetahuan, serta gaya hidup dan cara kita untuk berjalan di dalam jalan yang benar yang kita sebut hidup kepada kehidupan. Oke ya. Nah, ada sebuah pemahaman dan pengetahuan tentang penjaga jiwa. Oke. Penjaga jiwa, tapi dia dibilang juga penjaga nyawa. Jadi dia sebuah cerita tentang malaikat maut yang kemudian ini akan saya kaitkan kenapa saya tidak menyarankan Anda untuk terfokus pada inkarnasi dan sebagainya. Itu nanti terkait seperti ini. Jiwa adalah darah. Di dalam darah ada hidup yang tidak bisa kalian atur, dan coba diatur dan coba dipermainkan, dia jebol di situ. Oke, jebol di situ. Kenapa? Karena kesombongan kita. Perhatikan baik-baik. Titik dunia dijadikan, yang tadi saya di videonya saya sebut zero menuju kebaikan, dan kebaikan satu paket ini dari tidak ada menjadi ada, dan dalam konteks kebaikan dan hidup. Oke, ada kebaikan berarti ada hidup. Anda hidup, Anda harus baik. Oke, dan ini diciptakan oleh material yang kita sebut dengan unsur-unsur malaikat-malaikat. Oke, jadi dari hidup kemudian kebaikan itu sebuah paket. Hidup ini sebuah otorisasi, sebuah arahan, sebuah aturan kepada unsur-unsurnya untuk membuat sebuah kebaikan dalam sebuah dalam sebuah monumen yang namanya bumi. Kemudian dinamikanya dimulai dari kebaikan. Setelah kebaikan di situ kemudian kita berangsur pada kehidupan. Oke, ini tahap 2, kehidupan dalam kebaikan. Kemudian diciptakan dunia dinosaurus sesuai dengan gali-galian para saintis dan para penggali-penggali, sejarawan dan sebagainya. Oke, di titik itu ada banyak kekeliruan. Kenapa? Karena dulu mereka masih hidup dalam yang namanya kekuasaan, nafsu, kemudian kawin-mawin, kemudian makan, kemudian penyakit, ya. Ini menjadi dampak dari tidak bisanya mereka mengatasi masalah. Ingat, dinosaurus tidak memiliki logika. Oke, itu adalah sebuah planning di mana para materialnya, nanti saya jelaskan lebih. Materialnya ini membawa dan mendata semua, mencatat. Itu sebabnya kategori kita hidup sekarang itu berdasarkan dengan catatan-catatan, dengan kitab-kitab, dengan lembaran, dengan seratan, dengan lontaran, dengan apapun juga yang terkait dengan catatan, gambaran, dan pengulangan. Oke, ketika pada masa dinosaurus mereka luka yang signifikan tidak bisa mengatasi dengan medis, ya kan, karena mereka tidak diberikan akal yang sehat. Oke, itu adalah titik yang saya sebut material yang mencatat dengan baik tentang kesalahan dan kemudian diperbaiki. Apa yang diperbaiki? Namanya akal budi pada manusia. Itu sebabnya setelah zaman dinosaurus, ya kan, itu ada zaman yang namanya kebenaran. Oke, perhatikan ya, zaman kebenaran. Nah, di dalam zaman kebenaran ini ada yang namanya kesalahan diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Yaitu memberikan Anda dan saya logika dalam wujud sebuah makhluk hidup yang berbeda dengan yang lainnya.
yang berbeda dengan sebelumnya yang didapati ada catatan dalam kebaikan dan kedagingan. Saya sebut kedagingan ya, kebaikan, kedagingan dan kebenarannya. Karena di dalam kedagingan itu para hewan-hewan itu hidupnya sama seperti kita sekarang. Kemudian kita tahu bagaimana akhir mereka dimusnahkan. Oke, dimusnahkan. Perhatikan baik-baik. Dinosaurus tidak tahu yang namanya spiritual, nggak tahu Tuhan, nggak tahu yang namanya pencipta. Dia hidup jalani saja tanpa aturan dan sebagainya. Karena apa? Karena untuk didata diambil semua catatan oleh material, dan atas dasar amanat agung, atas dasar perintah, atas dasar arahan pemberi hidup. Oke, nah, setelah itu didapati kemudian dibangunlah yang namanya wanita, pria. Saya kaitkan bagaimana kebaikan itu adalah seorang pria, kemudian kedagingan adalah pria juga kedagingan, tapi kedagingan yang baik, karena kita bicara tentang perkembangan dunia yang berikutnya, dunia manusia, tapi diambil material intinya, keajaibannya adalah pria adalah daging yang ajaib sebagai petunjuk. Oke. Kemudian wanita adalah daging ajaib, berbagai keajaiban dimasukkan, termasuk tentang salah dibenarkan, tidak baik, kemudian dia sadar lalu dia membenarkan. Itu sebabnya kalau laki-laki didapati kesalahan, wanita yang menghentikan. Kalau wanita mendapati kesalahan, demikian pula kesadaran dirinya, kemudian dibantu laki-laki untuk mencapai sebuah kehidupan yang lebih baik. Oke, itu dulu. Nah, bagaimana dengan kematian? Kematian itu juga sudah ada catatannya. Kenapa? Karena berdasarkan dari apa yang sudah terjadi pada masa makhluk hidup yang namanya daging, kedagingan dalam sebuah konteks kesalahan yang banyak dan akhirnya harus dipunahkan. Oke, nah pertanyaannya adalah, ini yang saya suka ya. Kita berkaitan dengan materialnya, kita punya yang namanya sebuah sistem pembenaran yang memperbaiki kesalahan demi kesalahan dalam hidup kedagingan yang awalnya diciptakan baik, kemudian beralih pada satu cerita yang sama pengulangan, yaitu arah tidak baik dan salah. Nah, cilakanya kita tetap mengikuti ketidakbaikan itu dan menjadikannya sebuah hidup yang akhirnya pasti juga sama. Oke, karena tidak hanya kisah sekarang, tetapi kisah makhluk-makhluk yang namanya manusia dulu-dulu juga sama begitu akhirnya. Oke, lalu bagaimana tentang nyawa? Oke, perhatikan baik-baik. Jiwa adalah darah. Oke, itu sebabnya saya berkata jiwa adalah darah, sedangkan nyawa kita adalah hidup. Oke, jiwamu, di dalam jiwamu ada kehidupan. Kehidupan ini apabila kita melakukan kesalahan, maka dia tidak bisa mengikuti sang pencipta untuk dalam sebuah kategori, mungkin itu kebesaran. Sekali lagi saya tidak mau mengambil kemuliaan sang pencipta, saya kembalikan, tetapi saya kasih arahan apa? Jiwa Anda dan tubuh Anda kembalikan. Dinosaurus pun sama demikian. Lalu nyawanya, dinosaurus mungkin ada kehidupan selanjutnya. Pertanyaannya adalah, kalau kita menyia-nyiakan ke arah yang selanjutnya, ya, jangan berkata bahwa nanti itu nyawa kita menjadi bereinkarnasi lalu lahir kembali jadi. Tidak. Kembalikan jiwamu, ya jiwamu kembali pada pemiliknya, ya nyawamu pada pemiliknya. Artinya engkau bisa dipakai kembali atau engkau ditiadakan, entah berantah, terserah yang punya hidup. Pertanyaan adalah, Anda di dalam konspirasi, di dalam propaganda, Anda mencuri kemudian dan Anda memanfaatkan untuk sampai di titik saat ini. Sekarang mari kita lihat bagaimana pengulangan kisah. Apakah sama seperti dulu, ataukah kita mau sedikit perbaikan, atau mau kita lebih banyak perbaikan untuk masa depan. Oke, masih bersama dengan saya Jero Wijaya.